Belajar itu jiran, menuntut ilmu ta'ali. Barang siapa sabar, dijamin dapat rahmat. Dari Anfilopi ke Fatul Qorib mulia, ilmu jadi cahaya, menerangi dunia. Ngaji pagi sore, jangan pernah letih. Ilmu untuk amal, bukan hanya dipuji. Bersama guru kita raih ridho ilahi. Santri cerdas berakhlak, itulah sejati. Baik anak-anak, kita bisa lanjutkan pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, apakah ada yang mau ditanyakan dari pelajaran kemarin? Ustadzah, apa yang dimaksud dengan i'rab? Iya, bagus sekali Mamat. Baik anak-anak sekalian, dari kemarin kita sering mendengar kata i'rab. Apa sih i'rab itu? I'rab adalah perubahan akhir kata sebab pengaruh kata lain. Dan i'rab ada 4, yaitu rofa aslinya domah, nasob aslinya fathah, jer aslinya kasroh, dan jasem aslinya sukun. Dasarnya farfa bidhammin wansi. Ayo bareng-bareng. Farfa bidhamin wansiban fathan wajur kasron kadik rumai abdahu yasur wajibin taskinin wahai rumadu kiryanuna Nuja'ahu bani namir Rafa'u mana sofatha Jazan sukun Kasrohi Kira'in Allah Takun. Halo sobat-sobat belajar, kembali lagi di channel kami. Aku, Ustazah Tania, akan menemani kalian untuk belajar bersama. Yuk kita mulai. Di pertemuan pertama, kita telah membahas huruf jer yang jumlahnya ada 20. Apakah kalian sudah hafal? Dan kata setelah huruf jer hukumnya jer atau majrur dan tanda jer diantaranya kasroh. Maksudnya, kalau ada kata setelah huruf jer, maka harokat huruf terakhirnya di kasroh. Muslimun. Bila setelah huruf jer, maka huruf terakhirnya dibaca kasroh. Fi plus muslimun, maka huruf terakhirnya dibaca kasroh, menjadi fi muslimin, karena setelah huruf jer. Menggunakan harokat tanwin, entah itu fathah tanwin, kasroh tanwin, atau domah tanwin, itu ketika tidak ada al. Kalau ada al, maka tidak ditanwin. Muslimun, kalau ada al, maka dibaca al-muslimu. Tidak al-muslimun, karena ada al. Huruf jer fi plus al-muslimu, maka huruf terakhirnya dibaca kasroh, menjadi fil muslimi, tidak fil muslimin. Karena setelah huruf jer hukumnya jer atau kasroh, tidak tanwin karena ada al. Dan alif pada al dibaca fathah bila sebelumnya tidak ada kata lain. Dan bila sebelumnya ada kata lain, maka tidak dibaca. Al-muslimu menjadi fil muslimi karena sebelumnya ada kata lain, yaitu fi. Maka alif pada al
tidak dibaca. Nah, itu sedikit penjelasan ulang dari pertemuan pertama. Dan sekarang, Pelajaran hari ini. pelajaran hari ini kita akan membahas jamak mudzakkar salim. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim? Jamak sendiri ialah bentuk kata yang menunjukkan makna banyak dan bisa dikatakan banyak, yaitu ketika lebih dari 2, berarti 3 atau lebih. Contoh, ada 3 kambing. Berarti kambing itu terhitung banyak atau jamak. Kalau yang menunjukkan arti satu atau tunggal, itu disebut mufrad. Mudzakkar ialah menunjukkan arti laki-laki. Sedangkan salim, salim berarti selamat atau tidak merusak bentuk dari kata itu. Tidak merusak, tetapi hanya menambah. Dengan menambahi kata akhirnya, dengan tambahan sebagai berikut. Dengan tambahan waw nun ketika bentuk i'rab rafa sebelumnya dhammah, ya nun ketika bentuk i'rab nasab atau jar sebelumnya kasrah. Atau bisa juga dibaca una pada bentuk rafa, ina pada bentuk nasab atau jar, dan nun dibaca fathah. Contoh dari bentuk mufrad, muslimun, yaitu orang Islam laki-laki satu atau tunggal. Bentuk jamaknya, muslimuna, orang Islam laki-laki banyak atau lebih dari 2. Nanti ada kalanya disebut jamak mudzakkar salim, ada juga yang serupa disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Apa bedanya? Yang dinamakan jamak mudzakkar salim ialah nama atau sifat yang berakal. Contoh, al-muslimu menjadi al-muslimuna bentuk rafa dan al-muslimina bentuk nasab atau jar. Al-mu'minu menjadi al-mu'minuna bentuk rafa, al-mu'minina bentuk nasab atau jar. Contoh lagi, al-mujtahidu menjadi al-mujtahiduna bentuk rafa, al-mujtahidina bentuk nasab atau jar. Sobat belajar, kalau untuk jamak mudzakkar salim ada al atau tidak, itu sama aja ya. Al-muslimuna ada al. Tanpa al menjadi muslimuna. Bentuknya sama ya. Sedangkan yang dinamakan mulhaq jamak mudzakkar salim ialah bukan nama atau sifat yang berakal. Contoh, al-ahlu menjadi al-ahluna bentuk dari rafa, al-ahlina bentuk nasab atau jar yang artinya para keluarga. Al-alamu menjadi al-alamuna bentuk rafa dan al-alamina bentuk nasab atau jar. Artinya alam semesta. Keterangan singkat dari jamak mudzakkar salim yaitu rafa menggunakan una, nasab dan jar menggunakan ina. Mulhaq bentuknya mirip jamak mudzakkar salim, tapi asal katanya bukan nama atau sifat yang berakal. Jamak artinya A
tunggal, B. 2, C. Banyak. Jawabannya adalah C. Banyak. Bagaimana tanda jar isim jamak mudzakkar salim? A. Kasroh, B. Una, C. Ina. Jawabannya adalah C. Ina. Jamak mudzakkar salim dari al-muslimu untuk rofa'nya adalah A. Al-muslimuna, B. Al-muslimina, dan C. Al-muslimun. Jawabannya adalah A. Al-muslimuna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anfilati ke Fatul Qorib mulia, ilmu jadi cahaya.